Halo guys, eh mau bikin sedikit apa ya tanggapan kali ya, karena ada banyak DM juga yang masuk mengenai apa ya masalah tentang caster overfokus. Buat saya guys ya, buat saya nih, saya nggak bermaksud untuk membela pihak manapun, hanya eh, berkomentar sesuai porsi saya sebagai peserta peserta MPL dari zaman season 1 sampai season 9. Buat saya tanpa ada caster-caster ya guys ya, nggak mungkin MPL atau komunitas e-sports ini bisa sebesar sekarang. Buat saya peran-peran mereka tuh sangat-sangat penting. Nah, menanggapi ya kan, menanggapi konten yang overfokus akhirnya bisa menggiring opini dan lain-lain. Jujur ngomong nggak ada, saya apalagi di season 9 ini ya, saya nonton rata-rata di online, jadi nggak datang. Jadi saya hampir 99% benar-benar emang lihat live streaming khususnya caster bahasa Indonesia. Dan buat saya kayaknya nggak ada yang berlebihan ya. Jujur ngomong nggak ada yang berlebihan, dan kalaupun sampai ada, masih dalam tahapan yang normal, dan kalaupun ada pasti akan ada teguran dari IO-nya, which is ya yang punya acara MPL atau IO-nya Mineski yang hire caster-caster ini. Nah, caster-caster ini juga bekerja sesuai sesuai kapasitasnya, sesuai arahan. Jadi nggak bisa suka-suka sendiri gitu. Kalau caster-caster Nimo itu kan restream ya suka-suka sendiri gitu. Lu mau ngomong apa kan bebas, ya kan, terserah. Nah, kayaknya yang dimaksud caster saya nggak ngerti ya. Kalau caster official MPL, saya sih merasa udah cukup bagus ya. Kayaknya nggak ada yang perlu dirubah, atau apalagi kayak kemarin saya lihat ada yang minta maaf. Saya bilang, apa yang dimaafin, orang nggak ada salah ya. Tapi mungkin casteran yang restream mungkin gitu. Tapi itu kan hak mereka ya, suka-suka mereka dapat ini. Nggak bisa dibilang ini juga ya, content creator kalau misalnya mereka ngepro ke salah satu tim ya kan, bisa aja gitu. Itu kan buat hiburan. Jadi kalau dibilang itu bisa menggiring opini, bisa bikin mental down dan lain-lain, gimana ya? Gini bos, kalau main jelek ya, caster nggak perlu ngomong dia jelek pun satu Indonesia juga tahu gitu. Satu Indonesia juga pasti bisa serang. Kalau ada IO ya, contohnya kemarin kasus IO pause di tengah-tengah game ya, di game penentuan sampai meeting sampai jam 4 pagi. Casternya nggak perlu mengarahkan, ayo guys kita cari keadilan, nggak perlu. Komunitas bisa bergerak sendiri. Ada player yang mainnya bagus, caster juga nggak perlu sampai gimana banget, netizen tahu siapa yang main bagus. Ada player yang blunder, netizen juga tahu dan bisa nonton. Netizen tuh nggak bodoh. Netizen kita itu toxic, netizen kita itu tuh juga pinter at the same time. Jadi nggak bodoh-bodoh amat lah ya. Jadi mereka tahu kalau misalnya mereka nyerang atau apa ya pasti mungkin ada alasannya. Dan satu hal lagi ya, ini e-sports kita memang kayak gini, tajam boleh dibilang komunitasnya itu tuh kritis, pedas ya kan. Tetapi menurut saya
itu menunjukkan perhatian dan kecintaan mereka terhadap e-sports. Idealnya kan bertutur kata yang baik, tidak ada nama-nama hewan di kebun binatang yang keluar, ya kan? Tidak ada yang menghujat, tidak ada yang sarkas. Idealnya kan seperti itu. Tapi kenyataannya kan nggak seperti itu. Jelek bagus, inilah komunitas kita. Yang kita bisa lakukan sebagai contoh, saya sebagai tim e-sports, ya kita kasih hiburan sebaik mungkin. Kita kasih kita kasih konten-konten yang menghibur, yang sebisa mungkin mendidik gitu. Karena kita tahu ketika player-player kita streaming, yang laku kan ya yang sedikit-sedikit toksik. Ayolah, jangan munafik. Kalau misalnya dibilang harus influencer itu bisa mengarahkan dan lain-lain ya, ayolah. Maksud saya, emang yang ngatain PPQ emang caster? Itu influencer loh, influencer gede. Maksud saya biasa-biasa aja, saya juga ya udah gitu loh. Maksudnya nggak sampai wah ini kena mental anak orang gini. Ayolah. Albert waktu awal-awal season 6 dihujat, ya kan? Dihujat. Apa salah caster? Enggak ada salah caster. Ya. Anak trio MDL kalah, apa salah caster? Enggak ada salah caster. Ya udah, emang itu it's part of the game. Kalau mau dipuji, mainnya bagus, menang. Kalau salah, ya orang pasti bakalan komplain. Pasti bakalan kata-kata, nanti ada konsekuensinya. Kalau nggak mau, ya jangan ke e-sports. Jangan ke e-sports, bos. Main game yang nggak usah ada orang nonton. Banyak kok yang game yang nggak usah orang nonton. Main game petualangan. Jangan main game kompetitif, karena pasti akan ada yang ngelihat. Dan ketika ada yang ngelihat, ada dua pilihan. Ada yang puji dan ada yang hujat. Konsekuensi. Jadi buat saya harus siap mental sih. Jadi nggak bisa nyalain, oh gara-gara casternya kayak gini. Emang kalau casternya diem aja, netizennya bakalan jadi baik gitu? Enggak juga lah. Caster itu kan juga ada panduannya ya. Ada panduannya dalam bekerja. Dan tanpa caster, kalau misalnya ditahan-tahan, ya nggak seru loh. Kalau menurut saya, it's Indo gitu loh. Ini komunitas kita, jelek bagus emang komunitas kita gitu loh. Ya, jadi ayolah, nggak usah sampai kayak gitu loh. Yang ngomong sendiri aja sering sarkas kok, sering banget sarkas. Mau ngasih nyontoh gimana gitu loh. Jadi sebelum membuat statement atau apa, coba kita berkaca diri dulu ya. Coba kita berkaca diri dulu ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini kita bisa saling memaafkan, kita bisa introspeksi diri, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Intinya buat semua influencer, stay positif. Buat tim e-sports, ayo kita kasih hiburan yang terbaik ya. Dari pemain, dari pelatih, analis, dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Untuk caster, untuk host, lakukan pekerjaan kalian seperti biasa ya, jangan takut. Masa kamu bisa bayangin nggak kalau misalnya ada komentator sepak bola, ada orang di depan gawang gitu kan, tendang, melenceng, terus dia nggak boleh ngomong apa-apa, nggak boleh bilang gila itu udah di depan mata, sayang banget apa yang dia pikirkan, nggak bisa nyetak gol, di gawangnya udah nggak ada kiper, terus takut gitu loh, karena nanti katanya takut nanti pemain itu akan diserang. Ya nggak kayak gitulah, masa harus diem? Ya ngomong aja gitu loh, ngomong aja. Kalau kelewatan, sebenarnya yang akan tegur itu yang ya di atasnya, bosnya yang akan tegur. Dan saya yakin MPL
udah menjalankan tugasnya dengan baik ya, dengan profesional. Mereka ada salah, mereka minta maaf. Mereka juga selalu mengevaluasi setiap konten dan semua orang yang terlibat dalam kegiatan acaranya. Ini yang saya benar-benar liatin langsung ya guys ya. Yang lain juga keren-keren kok acaranya. PUBG MFF juga keren-keren ya. Dan untuk netizen ya mungkin lebih ke arah kita as a netizen, as a penikmat e-sports mungkin ininya dikurangin kali ya. Maksudnya jangan terlalu kasar gitu loh. Jangan terlalu kasar. Kritik lah. Hujat aja nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan terlalu over, itu aja sih. Ya kalau misalnya nggak kuat di e-sports ya jangan main e-sports lah. Itu aja sih kalau menurut saya. Ya. Harus kuat mental. Oke, itu pendewasaan diri juga soalnya. Oke guys, thank you. Itu sedikit tanggapan saya mengenai caster, masalah caster ya. Sampai harus minta maaf. Gas terus aja guys, gas terus, semangat, oke?